Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Giovanni Channel. Kali ini saya akan membumbui cuba ya teman-teman. Dan ini menunya saya menggunakan sate jong atau bumbu sate ya. Dan ini saya menggunakan 1 sendok teh saja, karena hanya 1 lembar ya, 1 lembar cuba yaitu daging babi ya. Dan ini adalah menu makan siang majikan saya teman-teman. Dan saya kasih yaitu sedikit masako atau kaifen ya. Kemudian saya kasih sedikit wujuven atau merica bubuk. Kemudian saya tambahkan sedikit yao atau minyak goreng ya. Kemudian sedikit saya tambahkan gulanya sedikit saja, dan jangan lupa kita tambahkan yaitu tepung tapioka atau sanfen ya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit siau. Kemudian ini kita aduk jadi satu seperti ini ya teman-teman. Kita aduk rata seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan yaitu cubanya atau daging babinya kita masukkan. Satu lembar daging babi atau cuba. Kemudian kita aduk-aduk jadi satu seperti ini ya. Ini tidak langsung saya goreng ya teman-teman. Ini saya diamkan kurang lebih 30 menit. Jadi kalau saya itu membumbui apa-apa itu saya selalu diamkan kurang lebih 1 jam 30 menit seperti itu ya. Karena apa? Supaya itu bumbunya itu benar-benar meresap teman-teman. Tapi di video ini saya spill saja, jadi saya langsung menggoreng. Tapi ini sebenarnya saya tidak langsung menggoreng ya teman-teman, itu sudah saya diamkan. Kita panaskan wajannya terlebih dulu, kemudian kita tambahkan sedikit minyak. Dan menunya kalau makan siang itu tidak hanya daging babi teman-teman, tapi ada sosis, ada telur. Jadi saya menggoreng telur dulu. Dan majikan saya itu sukanya telur setengah matang kayak gitu ya teman-teman. Jadi tidak matang banget, setengah matang ya, bukan telur mata sapi tapi telur setengah matang. Nah, cara menggoreng telur setengah matang itu jadi kita masukkan, minyaknya itu jangan terlalu panas. Kalau minyaknya panas itu akan cepat gosong teman-teman ya. Kemudian kita kasih sedikit garam. Kita diamkan dulu, jangan terlalu cepat kita balik ya, karena pasti akan hancur. Kita diamkan dulu. Kan sekarang itu masih ada warnanya bening-bening kayak seperti itu ya. Lah, kalau itu warnanya bening-bening itu sudah berubah menjadi warna putih, itu baru bisa dibalik teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini belum bisa dibalik. Nah, iya. Nah, seperti ini. Itu cara saya menggoreng telur setengah matang ya. Dan ini tidak juga langsung saya balik, tidak. Ini saya biarkan dulu, dan ini pelan-pelan banget kita goyang-goyangkan sodel kita. Nah, kalau sudah bisa berjalan seperti ini baru bisa diangkat teman-teman ya. Nah, kemudian kita taruh di piring. Nah, seperti ini teman-teman. Dan itu nanti kita taburkan yaitu wujuven di atasnya telur ya.
Nah, jumlahnya 2 telur. Itu menu khas majikan saya. Kalau makan siang itu 2 telur. Itu pasti ya. Dan dia tuh nggak suka telur mateng, jadi dia tuh sukanya telur setengah mateng kayak gini. Ini caranya juga sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau minyaknya itu udah panas, itu seperti ini loh teman-teman. Jadi bentuknya pun juga tidak cantik ya. Jadi ada keriput-keriputnya kayak gitu. Majikan saya itu paling rewel banget kalau masalah telur teman-teman. Jadi kalau menggoreng telur itu kok keriput-keriput kayak gitu, dia tuh nggak mau. Jadi dia tuh maunya memang benar-benar setengah matang. Rewel kan ya. Nah, ini kita balik. Nah, seperti ini. Ini kita tunggu dulu ya. Dan jangan sampai itu kuning-kuningnya itu pecah. Kalau kuningnya itu pecah, wah, itu nanti saya masih menggoreng lagi. Dia benar-benar nggak mau, dia nggak bisa. Nah, cantik kan? Dan itu nanti atasnya kita taburi yaitu wujuven ya, biar tidak ada rasa amis. Dan ini saya menggoreng 2 sosis. Sebenarnya menunya simpel banget sih, menggoreng telur, sosis, seperti itu saja. Itu menu simple. Dan ini sosisnya tidak saya belah, tidak apa, ini sengaja. Maaf ya teman-teman, tadi ada gangguan, ada telepon masuk. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, itu sengaja tidak saya belah, tidak apa, itu biar seperti itu, biar dia membelah sendiri ya teman-teman ya. Itu sosisnya saya biarkan seperti itu supaya dia membelah sendiri. Ini belum membelah, jadi kalau sudah membelah itu tandanya dia itu benar-benar sudah matang ya. Nanti dia akan membelah sendiri teman-teman. Bentar. Nah, itu sudah, yang satu sudah terbelah ya, yang satunya belum. Nah, itu satunya itu sudah terbelah, itu kita diamkan dulu supaya benar-benar matang sampai dalam ya. Nah, ini dua-duanya sudah terbelah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita diamkan sebentar, kemudian kita angkat taruh di piring, kemudian baru kita menggoreng juga ya. Nah, sambil menunggu kita menggoreng juga, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman diberi kelancaran rezeki dan diberikan kesehatan. Nah, kali ini saya mau menggoreng juga. Nah, ini juga saya masukkan. Dan itu bumbu dalam panci tidak langsung saya cuci atau gimana ya teman-teman. Itu saya diamkan terlebih dahulu, kita kasih sedikit air. Itu nanti buat dikasihkan di dalamnya, kita tuangkan di wajannya teman-teman. Ini sebentar, ini belum matang, kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah warnanya kecoklatan baru kita balik ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu warnanya kecoklatan, saya taburi wujuven di atas telur dulu. Kemudian kita balik, ya begini ya.
Oke, itu warnanya sudah kecoklatan, tapi sebenarnya meskipun warnanya sudah kecoklatan itu bukan berarti itu dagingnya sudah matang ya. Makanya ini sisa bumbunya saya kasih air supaya apa, supaya benar-benar matang. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kita tutup teman-teman ya, kita ungkep supaya apa, supaya dagingnya itu benar-benar matang ya. Nah, kalau sudah warnanya seperti ini baru kita balik ya, itu baru kita balik. Nah, dan ini belum matang, jadi ini akan saya tambahkan lagi sedikit air ya. Takutnya itu yang bagian tengah itu belum matang gitu loh teman-teman, jadi ini masih saya tambahkan air, tapi saya menambahkan air dengan air panas ya, atau air mendidih. Kemudian kita tambahkan sedikit air lagi dan kemudian kita tutup lagi sampai benar-benar airnya itu habis ya, sampai kering. Itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini kelihatannya juga hampir matang ya teman-teman ya. Kita buka dulu tutupnya, kemudian kita balik lagi. Nah, itu masih ada sedikit catnya. Nah, seperti ini nanti kita taruh di piring dan catnya itu juga bisa diambil. Nah, kita taruh atasnya seperti ini teman-teman ya. Nah, beginilah resep saya membuat juga teman-teman. Ini juga bumbu sate ya. Nah, bagi teman-teman yang ada bumbu lain bisa share di komen ya, komen di bawah ini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah melihat video ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look.